warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan materi pembelajarannya dapat dengan mudah untuk kita terima. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang saatnya kita untuk langsung saja membahas materi pembelajaran kita. Pada video sebelumnya kita telah membahas kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan 3 kitab suci yang diturunkan sebelum kitab suci Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kalau kamu belum nonton, kamu bisa tonton terlebih dahulu. Linknya disertakan pada description box di bawah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab suci umat Islam, kitab suci yang merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran. Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan langsung membahas kitab suci keempat, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surah Al-A'la, surah ke-96 ayat 1-5 ketika berada di Gua Hiro. Wahyu yang terakhir diterima adalah Quran Surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari setelah menerima wahyu terakhir tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Tepatnya pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di rumah istrinya Aisyah binti Abu Bakar di kamar Aisyah yang saat ini menjadi makam Rasulullah SAW. Turunnya kitab suci Al-Quran telah menghapus sebagian syariat-syariat yang tertera pada kitab-kitab suci sebelumnya, serta melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana isi di dalam Al-Quran ini sangat lengkap dan sangat relevan hingga akhir zaman kelak, sehingga tidak ada lagi kitab suci setelahnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman kelak. Salah satu dalil yang menguatkan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 2. Langsung saja kita simak pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih
hudal lil muttaqin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 2. Setelah mencermati pembacaan Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 2 tersebut, sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Jelas sekali di dalam Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua ayat 2 menyatakan kebenaran Al-Quran dan tidak ada keraguan atas isi Al-Quran tersebut. Serta dinyatakan pula bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi umatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga banyak pula manfaat yang diberikan Al-Quran ketika kita mampu untuk mengamalkannya. Nah, karena banyaknya manfaat ini, Al-Quran juga memiliki beberapa penamaan lain, yaitu pertama, Al-Huda, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kedua, Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ketiga, Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Keempat, Az-Zikri, yaitu Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang kelima adalah Alkitab. Artinya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Banyak kandungan di dalam Al-Quran. Secara garis besar, isi pokok kandungan di dalam Al-Quran dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, yang terdiri dari ibadah mafdoh, yaitu ibadah yang berdasarkan syariat dan telah ditentukan nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, seperti pelaksanaan rukun Islam. Selain itu ada pula ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah umum yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tolong-menolong, sedekah, gotong royong, dan lain-lain. Isi pokok kandungan Al-Quran yang ketiga adalah akhlak, baik itu akhlak kepada Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitarnya. Keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kelima, kisah, yaitu cerita tentang Nabi dan Rasul, cerita tentang orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Serta yang keenam, Al-Quran juga membahas semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketika kitab-kitab lain hanya berlaku pada zaman tertentu dan golongan tertentu, berbeda dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, sehingga Al-Quran berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun berada hingga akhir zaman kelak. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, sebagai informasi kepada umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu memiliki syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Keempat,
Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Serta yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimani, mempercayai, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Bahkan beberapa umat manusia yang tidak memeluk agama Islam mengakui kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Terlebih kita yang beragama Islam, sudah sepatutnya lah kita menjalani kehidupan dengan berpedoman dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Jika kita menolak mengimaninya atau menolak mengamalkannya, maka kita akan tergolong orang-orang yang ingkar atau kafir. Na'udzubillah min zalik. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengamalkan isi Al-Quran tersebut? Apakah hanya dengan membacanya saja? Tentu tidak. Pertama, kita memang perlu untuk mempelajari cara membacanya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah mengaji. Baik itu melalui iqra, qiraati, atau yang lainnya. Tapi, tidak hanya dibaca. Kita juga perlu untuk memahami terjemahannya, memahami maknanya, menganalisis isi kandungannya, dan tentu saja kita harus mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait kitab suci bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman kelak, yaitu Al-Quran. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa pula untuk klik subscribe dan icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.